Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Para pendengar yang beriman, seorang muslim beriman dan meyakini rububiyah Allah atas segala sesuatu. Tiada sekutu baginya di dalam rububiyahnya terhadap alam semesta. Dalil-dalil nakli tentang rububiyahnya Allah. Pertama, berita dari Allah sendiri tentang rububiyahnya. Dia telah berfirman tentang pujiannya terhadap dirinya. Allah berfirman dalam surah Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kemudian Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 16. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Katakanlah, siapakah Rabb langit dan bumi? Jawabnya, Allah. Dan firman-Nya dalam surah Ad-Dukhan ayat 7-8. Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jika kamu adalah orang yang meyakini tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan yang mematikan, Dialah Rabbmu dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu. Para pendengar, firman-Nya di dalam mengingatkan kembali perjanjian awal yang diambil dari manusia ketika mereka masih berada di dalam sulbi bapak mereka, yaitu bahwa mereka beriman kepada rububiyah Allah terhadap mereka dan akan beribadah kepadanya dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dengannya. Dan Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 172. Wa iza khaza rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum washhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan anak keturunan Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi. Al-A'raf ayat 172. Kemudian firman-Nya di dalam menegakkan hujah argumentasi terhadap kaum musyrikin dan menegaskannya terhadap mereka. Katakanlah, siapakah yang mempunyai langit yang 7 dan yang mempunyai arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apa kamu tidak bertakwa? Al-Mu'min ayat 86 sampai dengan 87. Kemudian informasi dari para nabi dan rasul tentang rububiyahnya Allah, kesaksian mereka dan pengakuan mereka tentangnya. Sebagai contoh, Nabi Adam dalam doanya mengucapkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Al-A'raf ayat 23. Kemudian Nabi Nuh pun di dalam pengaduannya kepada Allah mengucapkan, Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu waladuhu illa khasara. Ya Rabbku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah baginya kecuali kerugian belaka. Nuh ayat 12. Beliau juga mengucapkan, Ya Rabbku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Oleh karena itu, adakanlah suatu keputusan antara aku dan mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang mukmin besertaku. Asy-Syu'ara ayat 117 sampai dengan 118. Kemudian Nabi Ibrahim di dalam doanya untuk
tanah suci Makkah dan untuk diri sendiri, untuk diri serta anak keturunannya, mengucapkan, Rabbi ja'al hazal balada amina wajnubni wabaniya an na'budal asnama. Ya Rabbku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak keturunanku dari penyembahan berhala. Surat Ibrahim ayat 35. Kemudian Nabi Yusuf di dalam pujian dan doa kepada Allah mengucapkan, Ya Rabbku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takbir mimpi. Ya Rabb, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Yusuf ayat 101. Kemudian Nabi Musa di dalam beberapa permintaan berseru, Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Surat Toha ayat 25 sampai dengan 29. Kemudian Nabi Harun juga berkata kepada Bani Israel, Inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri. Dan sesungguhnya Rabbmu adalah zat yang maha pengasih. Maka ikutilah aku dan patuhilah perintahku. Surat Toha ayat 90. Nabi Zakaria ketika memohon rahmat Allah, ia berkata, Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su syaiban walam akun bidu'aika rabbika syaqiyya. Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah memutih dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa padamu, Ya Rabb. Maryam ayat 4. Dan di dalam doanya beliau berkata, Ya Rabbku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan Engkaulah pewaris yang paling baik. Surah Al-Anbiya ayat 89.